Iya, sebentar. Selamat datang. Kita masuk. Tunggu dulu ya. Sebentar saya beresin. Halo, gimana duduknya udah nyaman, Bu? Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanannya, lancar nggak? Lancar. Kita lanjut, kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya saya konselor di sini, nama saya Lydia Narinisi. Biasanya orang-orang panggil saya Lydia, kamu bisa panggil saya Mbak atau Ibu ya, senyamannya kamu saja. Nah, kamu sendiri namanya siapa? Oh ya Mbak Lydia, nama saya Anissa Wiyati. Nah biasanya kalau orang-orang sekitar saya itu manggil saya Nisa. Nisa, bagus sekali ya namanya. Nisa sendiri kabarnya gimana? Kalau saya sendiri alhamdulillah baik Mbak. Baik. Walaupun ya akhir-akhir ini sedang ada perasaan-perasaan yang kurang enak. Nah, kalau boleh tahu apa nih yang perasaan kurang enak ini tadi? Mungkin kamu bisa ceritakan lebih lanjut ya tentang perasaannya. Oke Mbak, jadi saya tuh kan beberapa bulan ini kan di perantauan tuh belum pulang kampung gitu Mbak ya. Karena saya itu kan tipikal orang yang tidak bisa jauh dari orang tua. Jadi kayak kemana-mana dengan orang tua. Saya itu kalau malam sering gitu kan kita sama orang tua, sering ketawa-ketawa sama orang tua. Nah biasanya itu saya itu kalau nggak sebulan sekali, 2 minggu sekali itu saya menyempatkan waktu buat pulang kampung. Nah akhir-akhir itu saya banyak banget tugas Mbak, kan ya tugas kelompok, tugas individu, terus tugas organisasi. Jadi saya tuh nggak bisa pulang kampung. Akhirnya saya tuh kayak merasa homesick, terus homesick tuh jadi buat saya tuh males. Jadi saya tuh sering nangis tuh Mbak sendirian di kos. Jadi ini berhubungan sama homesick ya. Dan kamu dari kapan merasakan homesick ini? Sebenarnya kalau sejak kapan itu saya baru terasa waktu semester 2. Semester 2. Karena kalau semester 1 itu kan saya banyak kan online gitu kan, masih zaman covid kan Mbak ya. Nah itu tuh saya ke kos tuh cuma beberapa minggu, terus nanti saya pulang banyak kan di rumah. Pas semester 2 itu saya sering offline, jadi ya saya tuh kayak baru merasakan lah gitu, ternyata jauh dari orang tua itu susah. Jadi kamu merasa homesick itu ketika berada di semester 2 karena semester 1 kebanyakan daring ya. Nah, untuk sekarang kamu semester berapa? Sekarang sudah semester 5. Semester 5. Ini sudah agak naik. Dan apakah dari perasaan itu sendiri, perasaan homesick itu sendiri, kamu sering merasakannya di akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini tuh sering banget, mungkin karena itu banyak tugas tadi Mbak ya, jadi kan kayak stres gitu kan, karena kan kayak ditekan dari segala arah gitu kan, jadi kayak butuh dukungan dari orang tua secara langsung gitu kan. Walaupun kita bisa video call ya Mbak ya, tapi melalui video call itu kayak kurang gitu kan, ada yang kurang gitu kan. Kan kalau misalnya kan kita kan suka berhadapan langsung, cerita langsung gitu Mbak, kalau video kurang, jadi kayak akhir-akhir itu karena yang tugas tadi merasa kayak pengen pulang kampung gitu, rindu rumah, rindu masakan ibu, rindu main hati itu. Berarti kamu banyak hal yang kamu rindukan di rumah, dari orang-orangnya sendiri, dari suasananya gitu ya. Nah, kalau sebelumnya ketika kamu merasa homesick, hal apa saja yang bisa kamu lakukan? Kalau dari saya sendiri itu biasanya kalau saya sudah mulai homesick itu saya harus mencari aktivitas lain yang bisa mengalihkan saya dari homesick itu. Misalnya saya kayak jajan kan di depan kampus itu saya cari makanan gitu kan, atau enggak saya itu nelpon teman-teman saya terus kayak mencari info untuk nginep di kosan siapa gitu, biar bisa bareng-bareng, ataupun ya mencari referensi kayak nonton video YouTube gitu kan, atau ya malah kayak ngerjain tugas lah gitu biar teralihkan gitu dari fokusnya gitu. Nah, dari perasaan homesick sendiri terkadang kan memang mengganggu ya. Kalau dari perkuliahan, dari tugas-tugas, dari kewajiban kamu sendiri, terkadang itu menurut kamu sendiri bakal mengganggu hal itu. Kalau dari mengganggu, ya pasti mengganggu gitu Mbak ya, apalagi selama semester 5 gitu kan kayak mengganggu pikiran saya gitu. Kalau misalnya saya lagi juga tiba-tiba saya homesick itu kayak males ngapa-ngapain
ngapain gitu mbak, saya males juga, terus juga saya males bersihin kos, males masak, males ngapain, jadinya kayak ya ini apa namanya nangis gitu kan, pengen pulang gitu sih mbak. Jadi kayak kalau saya tuh mengganggu banget kalau udah parah gitu, tapi selama misalnya homesick itu masih bisa cepet-cepet diredam ya nggak terlalu mengganggu, tapi kalau dia udah bener-bener homesick itu udah mengganggu banget mbak. Tentunya pasti bakal mengganggu kegiatan sehari-hari ya. Nah, kalau misal kegiatan ketika kamu di perkuliahan dalam apa ya, kayak circle nih atau teman-teman dekat, kamu ada pernah nggak cerita kayak aku di homesick gitu, kamu pengennya kayak gini, pernah nggak kamu cerita? Kalau cerita sama teman-teman seteman dekatan saya itu, saya sering cerita. Jadi kalau misalnya saya homesick gitu, pasti saya suka ngirim foto sekali lihat gitu kan, homesick atau enggak saya kayak meng-SS-kan postingan di media sosial yang berkaitan dengan homesick itu mbak. Jadi saya SS lah, saya kirim ke grup, terus nanti saya bilang ke mereka saya homesick gitu, atau saya pengen pulang kampung gitu pakai teman-teman, terus mereka merespon gitu. Nah, respon mereka sendiri kira-kira membantu kamu nggak? Dan responnya tuh seperti apa yang bisa membuat kamu tuh, oh aku di sini ada teman-teman gitu. Ya, kalau dari teman-teman circle saya itu sangat membantu mbak, karena kan ya dari mereka tuh pasti ada yang support, maksudnya menyemangati gitu kan, kayak bilang semangat udah lagi wisuda gitu. Kalau udah wisuda kita bisa pulang, nggak usah lagi kesini gitu kan ya. Terus ada lagi ya yang malah melucu gitu kan, nah dikit-dikit masih gitu kan, ya mereka malah lucu lagi, jadi buat saya itu terhibur, atau enggak malah mereka kayak jadi ada nasib gitu kan, jadi akhirnya kita malah ketawa-ketawa di situ. Tapi ya setelah percakapan itu berakhir ya kembali lagi gitu kan, kayak merasa homesick gitu. Jadi alhamdulillah ya kalau kamu ada teman-teman yang bisa diajak untuk berkomunikasi, diajak untuk bercerita, itu pastinya bakal membantu. Nah, kalau misal dari teman-teman yang lain, dari teman-teman kelas atau dari teman-teman organisasi, kamu pernah nggak bertanya mereka kira-kira merasa homesick atau enggak ya gitu dalam hati, atau kamu malah pernah cerita langsung gitu, bertanya langsung tentang mereka yang merasa homesick? Kalau dengan orang-orang di luar dekat saya itu saya nggak pernah ya pak, karena saya kan cenderung tertutup ya kalau sama orang-orang yang dekat teman saya gitu. Jadi kamu tuh kalau misal saya banyak teman gitu di luar teman-teman dekat saya, tapi saya tidak pernah mau gitu bercerita dengan mereka lebih dalam gitu. Kayak cerita tuh sekedar cerita biasa aja gitu, tapi tidak tentang diri saya, tidak tentang keluarga saya ataupun orang-orang yang menurut saya itu ya tidak perlu diceritakan kepada mereka. Jadi saya tidak pernah gitu mbak untuk kayak bercerita tentang homesick saya ke mereka, orang-orang di luar teman dekat saya mbak ya. Terus juga ya saya kalau untuk bertanya, sekedar bertanya pernah nggak sih homesick gitu, ya pernah aja sih mbak, 1 atau 2 kali dengan 1 atau 2 orang gitu, kayak ya sekedar ngejodohin aja gitu loh, pernah nggak kangen sama keluarga gitu aja. Dan mereka pun responnya ya tidak terlalu menanggapi serius, ya pernah, siapa nggak pernah, tapi sih mbak. Nah, dari teman-teman yang kamu hadapi tadi, dari apa ya, perasaan kamu sendiri, kira-kira kamu sudah bisa belum beradaptasi, mengingat kamu kan sudah semester 5 nih. Nah, tentunya udah lama berada di sini. Dari adaptasi sendiri, kira-kira kamu sudah bisa belum untuk beradaptasi di lingkungan perkuliahan ini? Jadi beradaptasi itu saya belajar gitu mbak ya, dari semester 2 sampai semester 5 ini saya terus belajar, karena itu terlihat dari intensitas homesick saya itu yang menurun gitu mbak. Kalau kan tidak separah semester sebelumnya gitu kan, kalau semester sebelumnya itu saya selalu pengen pulang setiap minggu gitu kan. Nah kalau semester 5 ini saya menyatakan sendiri ya sebulan sekali lah saya harus bisa pulang setidaknya gitu. Kalau enggak ya kalau emang lagi urgent banget 2 minggu sekali gitu kan, tapi saya menetapkan diri saya untuk seminggu sekali, walaupun itu kadang kayak masih buat saya rasa gitu. Tapi apa ya, pokoknya intensitas dari homesick saya itu sudah menurun mbak gitu. Jadi tidak terlalu separah seperti semester 2 itu tadi. Tapi di situ mbak saya merasa kayak adaptasi saya itu tuh terlalu lama gitu mbak. Kan kalau misalnya orang-orang tuh mungkin kalau sudah semester 5 itu semester itu termasuk semester atas ya mbak ya. Nah itu tuh harusnya tidak harus sering banget homesick, tidak sering saya gitu kan, kayak mungkin ya homesicknya itu tidak parah gitu kan.
Oke, sebenarnya perasaan homesick ini sangat wajar ya, apalagi dalam perkuliahan, anak-anak rantau itu sangat-sangat wajar sekali. Kadang kita tuh kayak merasa kangen dengan suasana keluarga, jadi ya itu hal yang normal. Namun mungkin kamu bisa untuk menyesuaikan diri lebih apa ya, lebih lama lagi berada di perkuliahan. Nah, untuk beradaptasi sendiri, kamu ada nggak ikut kayak organisasi gitu, sehingga kami tuh kayak melupakannya sejenak musik. Organisasi saya dapat. Kamu ikut organisasi, nah itu apa aja yang kamu ikutin? Saya ikut organisasi dari himpunan saya, himpunan mahasiswa, terus juga ada dari luar prodi itu ada lembaga doa fakultas. Nah, ketika kamu berada di organisasi, baik itu di himpunan atau di luar himpunan, itu kamu merasa kayak didukung nggak? Kayak merasa, aduh aku lupa sejenak tentang masalah konflik tadi. Jadi kamu merasa kayak aku ada teman di sini gitu. Jadi lebih memudahkan untuk beradaptasi. Kamu pernah merasa seperti itu atau enggak? Kalau berada seperti itu karena Mbak, pasti kalau kita sudah sama teman-teman itu kan kita tidak terlalu memikirkan hal-hal yang membuat kita sedih, karena kan kalau dengan teman-teman kan kita pasti happy aja gitu kan, menghadirkan apalagi ya ada teman yang humor, pasti kita bakal ikutan tertawa kan, pasti kita bakal lupa. Jadi kalau di organisasi itu kan kita ketemu banyak orang beda-beda gitu kan, dimana kita kadang ada yang suka melawak gitu, jadi kita tiba-tiba sedih jadi ketawa gitu kan. Kalau untuk dari situ sih menurut saya ya itu cukup membantu saya lama untuk beradaptasi, terus juga membantu saya untuk mana ya, mengurangi lah untuk homesick itu sendiri kan, membuka mata saya untuk lebihlah untuk homesick kita isi lagi waktu-waktu yang mungkin kan kalau homesick itu kan terjadi karena kita tuh ada kesempatan ya, di homesick itu kan kita pasti ada kesempatan untuk melihat keluarga sendiri bebas gitu kan. Nah kalau di organisasi kan kita kayak merasakan disibukkan dengan Dan kamu hebat ya, kamu keren banget bisa melewati hal itu, kamu bisa mencari solusi yang walaupun mungkin menurut kamu sendiri belum terlalu terselesaikan, karena sebenarnya ya balik lagi perasaan homesick itu adalah hal yang wajar. Dan sebelum itu kamu ada nggak solusi lain selain mengikuti kegiatan untuk mengatasi rasa homesick itu tadi? Saya masih tinggal solusi lainnya, karena selama ini tuh itu saja yang saya lakukan dengan cari-cari kegiatan positif yang lainnya gitu, organisasi, main bareng teman, cari makan gitu. Mungkin Mbak Lydia ada solusi untuk saya agar permasalahan saya ini bisa diselesaikan gitu. Kalau solusi sebenarnya itu yang menetapkan adalah diri kamu sendiri, itu bagaimana kamu bisa menetapkan dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang kamu alami tadi. Nah kalau misal homesick itu kan perasaan yang wajar ya, perasaan yang normal. Namun kamu bisa mencoba untuk beradaptasi nih lebih lanjut, apalagi kamu sudah semester 5 dan tentunya hal tersebut tidak akan berjalan lancar. Pastinya bakal membutuhkan waktu yang cukup lama dan kamu ya bersabar untuk beradaptasi, mencoba untuk mencari kegiatan. Dan kalau misal video call gitu, kamu biasanya setiap hari atau ada waktu-waktu tertentu saja ketika ini video call gitu? Untuk video call itu sendiri tergantung tempat saya ya. Kalau misalnya di tempat saya lagi kecil atau tidak memungkinkan video call itu tidak video call, tapi kalau selama itu memungkinkan video call videonya itu setiap hari 30 menit 30 menit. Dan dalam waktu 30 menit itu menurut kamu sudah cukup belum untuk mengobati rasa kerinduan kepada keluarga gitu? Mengurangi rasa homesick walaupun sedikit. Ya sebenarnya kalau mengurangi itu pasti mengurangi lah Mbak ya, walaupun tidak terlalu banyak mengurangi tidak kalau video call, karena kalau video call itu kan kita kayak menatap layar bukan menatap orangnya gitu kan. Jadi kayak merasa ada yang pernah aja, tapi kalau untuk mengobati ya mengobati, tapi tidak terlalu mengobati lah gitu. Cukup. Dari kamu sendiri, kalau misal kamu pulang ke rumah gitu, biasanya naik apa? Naik kendaraan apa? Saya kalau kurang dari sini ke rumah, itu biasanya saya naik travel. Terus kalau dari rumah ke sini, biasanya saya naik kereta.
Jadi naik travel dan naik kereta. Nah, dalam rentang itu biasanya menghabiskan waktu berapa lama? Untuk perjalanannya itu sekitar 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Dan itu sedikit banyak memakan waktu ya. Nah, menurut kamu sendiri kalau misal kamu pulang ke rumah itu kan pastinya membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan itu bakal menghabiskan banyak waktu. Menurut kamu sendiri kira-kira worth it nggak? Cukup nggak waktu di rumah walaupun hanya sedikit kamu ada di rumah gitu untuk mengobati rasa rindu? Kalau bagi sebagian orang itu nggak worth it. Tapi kalau bagi saya sangat worth it karena kalau bagi saya itu satu hari dengan keluarga saya itu sangat berarti karena banyak hal yang kayak banyak hal yang bisa saya dapatkan gitu dalam keluarga saya itu kan. Oke, perasaan sedih itu sebenarnya sangat dikagumi. Saya mengerti ya apa yang kamu rasakan. Gak apa-apa kalau kamu ingin menangis dulu, luapkan apa yang kamu rasakan. Gak apa-apa. Karena apa ya, saya itu kalau berhubungan dengan keluarga saya itu saya nggak akan bisa gitu karena saya kan emang dari kecil itu udah bareng-bareng terus sama keluarga saya gitu ya. Saya itu nggak pernah kemana-mana tanpa keluarga saya gitu. Ini sih Mbak. Kalau kamu mau ingin menangis, gak apa-apa, luapkan aja dulu. Maaf ya Mbak. Gak apa-apa. Oke, bisa dilanjut? Oke, kita lanjut ya. Nah, kamu ada nggak kayak pengalaman atau kegiatan tertentu yang membuat kamu itu merasa semakin perasaan homesick ini tadi semakin meningkat? Kalau kegiatan tertentu jarang sih Mbak yang ada gitu kan karena saya orangnya mageran. Saya itu mageran gitu. Jadi kalau emang saya itu kayak ada sesuatu yang benar-benar penting banget saya ada di situ, ya saya datang gitu loh kayak acara-acara besar gitu. Dan saya itu harus sesuai minat saya banget, mood saya gitu. Kalau saya mood dengan kegiatan ini, terus saya minat kegiatan itu pasti saya datang. Tapi kalau saya nggak mood walaupun kegiatan itu menarik, saya nggak mau. Jadi kayak sesuai minat saya aja gitu Mbak. Jadi bagus sih kalau kegiatan tertentu yang khusus. Oke, jadi sebenarnya nggak ada ya kegiatan-kegiatan khusus tertentu yang membuat kamu itu semakin merindukan di keluarga. Namun mungkin berhubungan dengan suasana keluarga yang sangat harmonis lah. Oke, nah dari penjelasan tadi, kira-kira kamu sudah ada belum langkah yang akan dilakukan selanjutnya? Oke, dari penjelasan Mbak tadi itu saya sudah banyak mendapatkan gitu ya apa sih yang harus saya lakukan setelah ini gitu biar saya itu nggak terlalu toksik gitu kan ya sih Mbak. Sudah menemukan sedikit banyak. Jadi saya ingin menyimpulkan ya, jadi kamu tadi merasa homesick karena suasana di rumah, walaupun kamu tidak ada kegiatan khusus yang membuat kamu tadi merindukan rumah, tapi suasana yang harmonis, suasana yang hangat dan nyaman itu membuat kamu merasa rindu dengan keluarga. Dan untuk jalan tengahnya tadi, kamu mungkin bisa mulai untuk beradaptasi dan mencari kegiatan. Oke, menurut saya kamu sudah sangat hebat, kamu bisa bertahan dari perasaan homesick ini dan alhamdulillah banget kamu bisa bertemu dengan teman-teman yang bisa menghibur, bisa meredakan sedikit rasa homesick tadi. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa mengadakan sesi konseling yang kedua ya, misalnya konseling lanjutan. Kalau misal ini kamu berkenan, nanti kita bisa jadwalkan lagi. Nah, sebelum itu bagaimana perasaan kamu setelah menceritakan semuanya dengan saya? Itu saya sangat merasakan lega banget gitu Mbak ya. Akhirnya saya itu bisa mendapatkan solusi lain gitu daripada solusi yang sudah saya rumuskan gitu kan. Jadi saya bisa mendapatkan pencerahan habis ini saya harus ngapain gitu biar homesicknya itu nggak terlalu parah lagi gitu kan. Dan juga saya sangat lega banget bisa menceritakan semuanya ke Mbak Lydia, terus Mbak Lydia menanggapi dengan sangat luar biasa.
Oke, terima kasih ya sebenarnya untuk kamu sendiri saya sangat mengapresiasi karena kamu mau menceritakan permasalahan yang kamu hadapi di sini. Saya sebagai konselor tentunya akan siap dan selalu akan mendengarkan apapun yang kamu keluhkan. Itu saya akan sangat bersedia dan mau mengingat lagi kamu sangat hebat bisa bertahan sampai sekarang ini, dan untuk rasa sedih, rasa homesick itu sangatlah wajar. Dan terima kasih ya sudah mau datang, terima kasih juga. Mungkin kamu ada kegiatan setelah ini? Ya Mbak, ada sedikit kegiatan, setelah itu baru saya kantor. Oke, terima kasih ya. Oke, baik Mbak, saya izin pulang ya Mbak. Terima kasih Mbak Lydia. Sama-sama, mari saya antar. Hati-hati ya.